bermutu memerlukan pemerintah yang teguh dan bersih. Ibu Sri Mulyani Indrawati merupakan Sri Kandi Indonesia yang syarat dengan prestasi. Ibu Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962. Beliau adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara dari pasangan Profesor Satmoko dan Profesor Dr. Sri Ningsih Satmoko. Pada tahun 1986, beliau lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan tidak tanggung-tanggung, 2 tahun kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Amerika Serikat, tepatnya di University of Illinois Urbana-Champaign dengan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990 dan menyelesaikan PhD of Economics tahun 1992. Sebelum hijrah ke negeri Paman Sam, Ibu Sri Mulyani sempat menjadi asisten pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada usia 23 tahun. Di Amerika sendiri, Ibu Sri Mulyani pernah menjabat sebagai asisten profesor di University of Illinois Urbana. 6 tahun yang lalu, saya mengundurkan diri dari Menteri Keuangan. Masyarakat banyak yang mengantarkan saya pergi ke Amerika sebagai Managing Director World Bank dengan permintaan agar saya kembali. Saya sekarang kembali karena saya ingin memenuhi janji itu. Dan itu adalah suatu panggilan yang muncul karena kecintaan saya kepada Republik Indonesia. Di negeri ini kita lahir, di negeri ini kita berbakti, kita memberikan yang terbaik, dan di negeri ini kita nanti akan meninggal dan meninggalkan nama. Semoga namanya juga nama baik. Indonesia adalah negara yang didirikan dengan cita-cita yang sangat luhur dari para pendiri bangsa kita. Buat saya, pilihan untuk kembali ke Indonesia adalah pilihan hidup yang sangat nyata. Karena saya cinta Indonesia, karena saya ingin memberi yang terbaik bagi negeri ini. Sederet rentetan prestasi dan penghargaan internasional yang diterima oleh Sri Mulyani membutuhkan kredibilitas serta akuntabilitas yang diimplementasikan secara nyata, bukan hanya di lingkup nasional, tapi juga di kancah dunia internasional. Nasionalisme itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Kalau Anda tidak mengenali negara ini dengan baik, saya rasa Anda tidak akan jatuh cinta pada negeri ini, menurut Sri Mulyani. Nasionalisme Sri Mulyani pun tidak diragukan lagi. Ia memilih menjadi Menteri Keuangan daripada menjadi Managing Director Bank Dunia. Program tax amnesty yang ia jalankan pada masa periode menjadi Menteri Keuangan itu bertujuan untuk membidik pembayar pajak besar yang menahan uangnya di luar negeri. Pengampunan pajak itu pun untuk menambah pendapatan negara serta untuk mendorong kesadaran pengusaha membayar pajak. Dari situlah Sri Mulyani mengajak pengusaha untuk lebih cinta kepada tanah air. Sama-sama membangun negara dengan taat membayar pajak. Sebagai pejabat publik, Ibu Sri Mulyani menyadari banyak tantangan yang dihadapi, khususnya bagaimana menerapkan masalah kebijakan publik dan etika publik. Menurut Ibu Sri Mulyani, sebagai seorang pejabat publik, hal utama yang harus dilakukan adalah mampu membuat garis pemisah antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi maupun golongan. Ibu Sri Mulyani menyatakan dirinya telah menang karena tidak ada seorang pun yang menditenya, termasuk orang-orang yang tidak menginginkannya. Selama saya tidak mengkhianati kebenaran, tidak mengingkari nurani saya, dan bisa menjaga harga diri dan hati nurani saya, maka di situ saya menang, ungkapnya. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu inovasi yang dibuat oleh Menteri Keuangan kita adalah inovasi dalam prosedur pencairan dana anggaran, di mana setiap wakil satuan kerja ini memiliki kartu identitas dan barcode.
Fasilitas ini diberikan untuk mencegah pencairan ilegal, di mana sekarang terdapat sekitar 18.000 satuan kerja dari seluruh kementerian dan lembaga, sehingga setiap satuan kerja memiliki 3 perwakilan yang diutus untuk mengurus pencairan dana guna mencegah adanya pencairan ilegal di pemerintahan. Anti korupsi. Salah satu bentuk nilai anti korupsi yang tercermin dari Ibu Sri Mulyani adalah beliau telah memecat oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diduga terlibat tindak pidana suap terkait penurunan nilai pajak terhadap wajib pajak. Beliau mengatakan bahwa pencopotan dilakukan untuk memudahkan KPK dalam menyidik kasus ini. Beliau juga mendukung KPK dan siap bekerja sama dalam mengusut kasus suap tersebut. Pernyataan beliau tentang Kementerian Keuangan tidak akan mentoleransi tindakan koruptif di lingkungan pegawai Ditjen Pajak merupakan cerminan tindakan menolak korupsi sebagai nilai anti korupsi. Itulah tadi sosok Ibu Sri Mulyani yang menjadi role model dalam menerapkan nilai-nilai dasar Aneka. Menurut Ibu Sri Mulyani, untuk menjadi inspirasi sebuah perubahan, kita wajib melakukan transformasi di dalam diri sendiri. Dan jadilah role model di lingkungan sekitarmu terlebih dahulu. Sebab mustahil mengharapkan datangnya perubahan di dalam sebuah lingkungan jika diri kita sendiri saja tidak pernah melakukan perubahan.